Jalanan, pedestrian seringkali hanya dianggap sebagai tempat untuk berlalu, bukan bertemu. Di Kosambi, perdagangan mendominasi, meminggirkan interaksi manusia ke sudut-sudut sempit. Lantas, bagaimana jika suatu bangunan atau kawasan bisa mengubah jalanan tersebut menjadi panggung untuk mereka? Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, saya David Christian Saputro, dan hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yaitu Kosambi, a living runway where streets become stages of trade and synergy. Sebuah pendekatan urban regeneration terhadap tipologi ruko konvensional di kawasan Kosambi, Bandung. Berikut kurang lebih daftar isinya. Lalu yang pertama, project background. Meskipun Kosambi memiliki sejarah panjang sebagai simpul perdagangan, model pembangunan ruko linear yang masif saat ini telah menciptakan lingkungan yang tidak sehat, eksklusif, dan mati secara sosial di luar jam operasional niaga. Proyek ini bertujuan mengubah paradigma pembangunan dari sekedar deretan toko menjadi mixed-use living ecosystem yang bukan sekadar memadatkan fungsi hunian dan komersial dalam satu lahan, namun juga menciptakan ruang bersama yang merespon isu kepadatan kota Bandung yang terus meningkat. Nah, konteks proyek ini tidak bisa dilihat dalam satu kawasan batas fisik lahan aja, tapi ada tiga lapisan urban yang saling bertabrakan di lokasi ini. Pertama, konteks morfologi kota, di mana kawasan ini adalah temuan antara zona komersial linear yang padat sepanjang Ahmad Yani dengan residensial yang lebih tenang di area belakang. Sehingga kondisi existing memperlihatkan bahwa adanya ketidakteraturan visual dan pemisahan fungsi antara hunian komersial dan pergudangan. Lalu kedua, konteks sosial ekonomi, di mana Kosambi berfungsi sebagai nadi ekonomi vital, namun memiliki masalah segregasi sosial, minimnya fasilitas publik yang menyebabkan interaksi komunitas menjadi lemah dan cenderung individualis, dan memerlukan crowd pooling. Lalu terakhir ada kualitas lingkungan, di mana lingkungan ini terbangun memiliki kualitas kesehatan yang rendah, di mana minimnya pencahayaan alami yang masuk ke dalam unit, hunian, serta hampir tidak adanya elemen hijau. Nah, secara makro, kawasan ini adalah salah satu kawasan vital legendaris yang sebagai area perdagangan low mid income yang masih bertahan hingga sekarang. Nah, secara mesonya, lingkungan ini didominasi oleh pertokoan elektronik, disertai berbagai fasilitas pendukung seperti warung makan maupun hotel dan layanan lainnya. Di seberang kawasan ini juga ada pusat perbelanjaan, Jaya Plaza Kosambi. Nah, tapak seluas 10.537 meter persegi ini memiliki geometri segitiga yang unik, yang menjadikannya sebuah irisan strategis antara tiga karakter jalan, di mana karakter jalan Ahmad Yani berupa sisi komersial yang memiliki exposure tinggi, agresif, dan macet, perlu active frontage yang mengundang. Lalu ada Gudang Utara sebagai perbatasan antara area hunian skala yang lebih kecil, lebih cocok sebagai area transisi, dan terakhir Jalan Gandapura di belakang, yaitu skala residensial yang lebih tenang dan humanis, sehingga memerlukan intervensi agar tidak memiliki segregasi yang tajam. Nah, bentuk tapak yang memanjang timur barat pun menuntut strategi pembagian massa yang dapat menciptakan wind tunnel atau wind tunnel dan area inner courtyard di tengah tapak untuk memastikan cahaya dan udara segar dapat menembus ke tengah kawasan. Nah, kedua ada design approach and issues. Kawasan ruko saat ini memiliki beberapa isu utama. Pertama, identitas, di mana ruko kehilangan identitas daya tarik visual dan karakter lokalnya, dan aktivitas komersialnya repetitif. Kedua, zonasi, di mana pemisahan zonasi yang memang kurang jelas, dan ketiga adalah kesehatan lingkungan fisik, di mana sirkulasinya sempit, minim pencahayaan, dan sebagainya. Dan terdapat beberapa masalah lainnya yang timbul akibat tiga masalah utama yang tadi. Nah, isu ini didukung oleh paradigma-paradigma bahwasanya kita sadar bahwa hunian komersil dan komunitas di sini saling berkaitan dan harus punya konektivitas yang terintegrasi dan mampu resilience di maupun perubahan sosial ekonomi. Nah, ada tiga nilai utama yang menjadi landasan rancangan. Pertama, ada integrasi fungsi secara ekosistem. Setiap penghuni, pelaku usaha, dan masyarakat saling berinteraksi dalam satu ruang hidup yang dinamis. Kedua, ada community-driven revitalization, yaitu menjadikan komunitas sebagai motor penggerak kebangkitan kawasan, bukan hanya intervensi fisik. Lalu terakhir ada kesehatan sebagai bentuk katalis, yaitu dengan memastikan sirkulasi udara, pencahayaan, dan ruang hijau hadir tiap lapisan bangunan. Nah, persoalannya ada tiga. Eh,
fokus utama desainnya adalah pertama identitas komersial kawasan, yaitu menciptakan daya tarik visual dan pengalaman yang menarik. Lalu ada transformasi konektivitas sosial, yaitu menghidupkan interaksi antar pengguna melalui ruang publik dan ruang bersama. Lalu terakhir ada hunian yang sehat dan resilient, di mana hunian tersebut adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi. Dan dari ketiga fokus tersebut bisa dijawab dengan SDGs approach berikut, di mana pertama ada resilience communities, menciptakan UMKM yang terintegrasi, lalu ada health terkait membongkar masa bangunan padat menjadi lebih cross ventilation dan cahaya matahari, dan terakhir tentang inklusif, di mana menghapus batas tapak, di mana area lantai dasar menjadi milik publik, aksesibel bagi lansia dan anak-anak. Nah, dari bahasan tadi terdapat empat klaster dari pembuatan penilaian untuk performance requirements-nya, di mana tiga untuk perwakilan dari SDGs dan satu untuk konsep itu sendiri, the living runway. Jadi bisa dibaca lebih detail lagi terkait resiliensi ada apa aja, lalu dari environmental health ada acoustic skin, daylight autonomy, dan sebagainya macam yang tercantum di sini. Lalu desain konsep. Terdapat beberapa teori-teori berikut, mulai dari bagaimana caranya komersial bisa menggait pengunjung, penghuni yang lebih sejahtera dengan healthy built environment, hingga activity support menggunakan social infrastructure. Konsep utama berikutnya adalah living runway. Saya menekankan konsep di mana lorong-lorong sirkulasi di dalam bangunan bisa menjadi suatu panggung interaksi yang menarik. Masa bangunan dipecah untuk menciptakan poros visual dari jalan raya masuk ke dalam plaza tengah, menarik untuk orang singgah di kawasan perancangan tersebut. Berikut ada meshing development dari awal, programmingnya, hingga volumetric menggunakan KDB 70% dan KLB 2,5. Nah, ruang terbuka ini bukan sisa lahan. Saya menempatkan Courtyard Plaza di tengah masa bangunan sebagai jantung sirkulasi udara dan sosial. Plaza ini berfungsi sebagai thermal buffer yang menurunkan suhu mikro kawasan sebelum udara masuk ke dalam bangunan. Lalu masa bangunan menggunakan strategi stepping atau teras ring, bagian depan Ahmad Yani rendah 2-3 lantai untuk menghargai skala manusia dan pejalan kaki, lalu bagian belakang sudut segitiga mulai naik menjadi tower dan hunian 8-10 lantai untuk memaksimalkan densitas tanpa membayangi jalan raya. Nah, selanjutnya framework. Sesuai dengan karakter masing-masing jalan, saya menawarkan suatu urban interface berupa di Jalan Ahmad Yani berupa active frontage, deretan retail F&B dengan setback lebar untuk pedestrian, menghilangkan kesan angkuh ruko lama. Lalu ada interface Gandapura untuk scale residensial, fasad lebih tertutup dan hijau, dan area drop-off diletakkan juga di sini. Lalu terakhir ada Gudang Utara sebagai service buffer, jadi area logistik dan service diletakkan di sini. Nah, keterhubungan sirkulasi dapat bisa total melalui zoning horizontal, di mana kendaraan langsung diarahkan kepada rem basement dari pintu masuk, lalu pedestrian jalur menerus dari trotoar kota menuju inner court, dan open space yang terhubung vertikal melalui grandstand dan elevator yang bisa diakses publik hingga lantai 2, area komunitas. Lalu building system. Lalu berikut zonasi vertikalnya. Pertama, basement 1 dan 2 sebagai parkir mobil 60 lot dan parkir motor 74 lot dan area service. Lalu lantai dasar sebagai public komersial, retail, F&B. Lalu lantai 2-nya ada community co-working space yang menghadap plaza. Lalu lantai 3-nya ada community hub berupa ruang baca, dapur bersama, dan akses kepada urban farming, dan lantai seterusnya sampai atas berupa private living, unit hunian, dan hotel yang terjaga privasinya. Berikut adalah site plan dari perancangan. Berikut basement 2 untuk dikhususkan untuk motor. Lalu ini ada basement 2 yang berupa lantai 2 untuk motor dan lantai basement untuk mobil. Lalu di sini ada ground floor-nya. Lalu di sini ada lantai 2 dan lantai 3 yang berisikan untuk komunitas dan mulai transisi kepada mulai semi private, lalu mulai ke area hunian. Lalu ini detail huniannya. Di sini ada beberapa ukuran alternatif dari hunian itu sendiri. Lalu di sini ada tampaknya. Dan ini merupakan potongan pertama dan potongan kedua. Mulai masuk ke dalam diagram sistem utilitas, di mana denah tata letak bangunan mengikuti grid struktur yang efisien untuk parkir dan seterusnya. Di mana shelf-nya terintegrasi, utilitas dikelompokkan ke dalam core, yaitu plumbing, HVAC, dan electrical yang menerus hingga dari atap hingga basement untuk kemudahan maintenance. Lalu ada fire safety juga sampai basement. Yang ini merupakan untuk
eh, plumbing, ini untuk electrical, ini untuk fire safety, di mana ada fire shaft dengan smoke lobby yang diletakkan di setiap masa bangunan, mencakup hidran dan tangga darurat bertekanan. Berikut adalah detail untuk atap, di mana ada atap beton dan berupa roof drainnya dengan skala 1:5. Dan ada detail parapetnya juga. Berikut adalah potongan prinsip, di mana menggunakan sistem rangka kaku atau rigid frame, beton bertulang dengan shear wall pada core lift untuk menahan beban lateral gempa dan angin pada masa yang tinggi. Lalu lanjut kepada kualitas ruang, di mana pada eksterior, fasad menggunakan secondary skin atau kisi-kisi dari pelapis dan palon, seperti di detail yang tadi untuk meredam panas matahari barat dan bising jalan, namun tetap memungkinkan cahaya masuk. Balkon-balkon hunian dibuat menjorok ke dalam, recess untuk bayangan sendiri. Lalu ada eh, visualisasi keduanya. Lalu ada interior untuk area retail yang memiliki langit-langit tinggi untuk fleksibilitas mezanin dan unit hunian yang nantinya dirancang secara kompak dan efisien. Untuk suasana sendiri, di sini menunjukkan suasana vibran di setiap lantai, dari lantai dasar, ditujukan untuk orang duduk di community plaza, pekerja kreatif berdiskusi di balkon lantai 2, dan penghuni merawat tanaman di atap, menjadikannya suatu struktur yang bernafas dan hidup. Berikut adalah visualisasi dari maket yang telah dibuat. Lalu untuk yang terakhir, desain conclusion. Keunggulan desain Kosambi terletak pada keberaniannya membalikan orientasi. Jika ruko konvensional hanya peduli pada wajah depan, dan mengabaikan bagian dalam, desain ini justru menjadikan bagian dalam sebagai pusat kehidupan. Ini menjawab paradoks Kosambi, yaitu menyediakan densitas tinggi berupa hunian dan komersial tanpa menciptakan kekumuhan baru, melainkan menghadirkan oase publik di tengah hiruk-pikuk perdagangan kota. Sekian dari saya, terima kasih.